Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Nisa Duharyanti dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, jurusan Perikanan dengan NPM 2301100018051. Di sini saya akan membahas mengenai analisis bahaya dan penentuan titik kendali kritis pada produksi nori siwit rumput laut. Untuk subbahasannya, saya akan membahas mengenai proses produksi nori siwit. Yang pertama, ada nori siwitnya sendiri, alat bahan, dan juga alur proses produksi dari norinya sendiri. Selanjutnya saya akan membahas analisis bahaya dari produk tersebut, dan juga akan membahas mengenai penentuan titik kendali kritis atau critical control point. Yang pertama yaitu proses produksi dari nori siwit. Nori rumput laut kering yaitu makanan asli dari Jepang, dan di Jepang sendiri itu nori berasal dari alga merah jenis Porphyra. Ini menurut Giure 2006. Nah, nori adalah olahan rumput laut alami yang dikeringkan dari rumput laut merah yang merupakan makanan asli Jepang dari kelompok sayur-sayuran laut yang kaya akan sumber gizi, yaitu ada protein, mineral, serat kasar, dan vitamin yang diperlukan oleh tubuh. Nah, nori juga mengandung beberapa asam amino penting seperti glutamat, glisin, dan alanin yang berperan dalam menciptakan rasa nori serta mineral yodium yang dibutuhkan untuk fungsi normal kelenjar tiroid di dalam tubuh. Selain dikonsumsi langsung sebagai makanan ringan atau snack, nori juga digunakan sebagai penyedap berbagai makanan. Dan nori yang berkualitas tinggi biasanya berwarna hitam kehijauan, sedangkan nori berkualitas rendah itu berwarna hijau hingga hijau muda. Nori merupakan sediaan berupa lembaran rumput laut yang dikeringkan dengan bahan baku dengan alga merah, dan Porphyra ini tidak terdapat banyak jumlahnya di Indonesia karena Porphyra ini lebih cocok hidup pada iklim subtropis. Nah, maka di Indonesia ini ada beberapa jenis rumput laut yang bisa juga dijadikan bahan baku pembuatan nori. Di antaranya itu ada Euchema cottoni dan rumput laut Cladophora yang sudah beradaptasi di laut Indonesia gitu. Nah, beberapa hasil penelitian uji coba pembuatan nori menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat berpeluang dalam memproduksi nori dari bahan baku yang tersedia di perairan Indonesia. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, yang pertama itu ada wadah baskom, ini untuk wadah rumput lautnya saat dicuci. Lalu ada juga wadah datar, ini untuk mengeringkan saat dikeringkan rumput lautnya. Lalu ada saring ayak, ini untuk mengayak rumput laut yang sudah dikeringkan, yang sudah ditumbuk. Lalu ada alat menumbuk untuk menumbuk rumput laut yang sudah dikeringkan. Ada pisau untuk memotong rumput laut sebelum dikeringkan. Lalu ada cetakan norinya, ini untuk menyetak nori yang sudah ditumbuk dan direndam agar menjadi lembaran-lembaran. Lalu ada kain untuk menutupi nori agar tipis pada cetakan. Lalu untuk bahannya itu sendiri ada alga merah jenis Porphyra. Ini untuk nori yang asli dari Jepang. Kalau di Indonesia itu bisa memakai alga lain seperti yang tadi sudah disebutkan, dan juga tentunya air untuk membersihkan norinya sendiri. Selanjutnya yaitu alur proses produksi nori. Yang pertama itu ada penyediaan bahan baku, yaitu alga jenis Porphyra. Lalu yang keduanya ada penyortiran rumput laut. Penyortiran ini disortir berdasarkan jenisnya. Lalu yang ketiga yaitu rumput laut dibersihkan dari kotoran.
Lalu rumput lautnya dijemur sampai kering di bawah sinar matahari dan pastikan tidak boleh ditumpuk. Lalu rumput laut yang kering ditandai dengan adanya keluarnya garam dari rumput lautnya sendiri. Lalu dicuci lagi dengan air laut hingga bersih. Untuk pencuciannya itu bisa memakai air laut bersih ataupun air tawar. Kemudian rumput laut diayak untuk menghilangkan kotoran yang masih tertinggal. Lalu rumput laut ditumbuk halus hingga seperti bubur, kemudian ditambahkan air dan dipadatkan di atas cetakan balok. Lalu rumput laut kemudian diiris tipis membentuk lembaran kertas dengan ditaruh di atasnya itu kain agar tipis. Setelah nori menjadi lembaran-lembaran, nori dikeringkan dan dipak menjadi di-packing sesuai dengan ukuran nori. Lalu rumput laut nori dimasukkan ke dalam karung atau wadah dengan dipadatkan. Lalu rumput laut dipasarkan. Sudah bisa dipasarkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis bahaya dari produk nori sendiri. Untuk jenis bahayanya itu ada 3. Yang pertama yaitu bahaya fisik. Bahaya fisik ini meliputi bahaya-bahaya dari luar seperti pasir, batu kerikil, dan serpihan kayu, ataupun tercampurnya rumput laut yang berbeda, dan juga serangga. Yang kedua yaitu bahaya kimiawi. Nah, bahaya ini dari senyawa formalin ataupun boraks yang ditambahkan ke dalam produk oleh pedagang, dan juga zat pewarna buatan yang membahayakan. Selanjutnya itu ada cara pencegahannya. Yang pertama yaitu menerapkan standar kelayakan minimal, yaitu ada GMP atau Good Manufacturing Practice. Lalu ada SSOP, yaitu Sanitation Standard Operating Procedures, dan melaksanakan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point. Yang kedua yaitu pengeringan dengan cara pengeringan dengan sinar matahari di tempat yang bersih agar tidak ada serangga yang menempel dan juga bertelur. Selanjutnya ada pencucian dengan air laut yang bersih agar mencegah bakteri patogen ikut menempel pada bahan makanan. Lalu pencucian ini menggunakan sarung tangan agar terbebas sedikitnya dari mikroba patogen. Yang selanjutnya yaitu pengeringan bertahap agar kadar air yang diharapkan sekitar 28% agar mikroba yang menggunakan media air untuk berkembang biak tidak dapat berkembang biak. Selanjutnya itu pemberian label pada produk bebas formalin dan boraks serta zat pewarna yang merugikan lainnya dengan cara melegalisasi sertifikasi label ke Lembaga Keamanan Pangan BPOM RI. Selanjutnya yang terakhir yaitu cara pencegahannya ada penyimpanan pada kemasan yang rapat dan kering dan tidak lembab. Selanjutnya yaitu kategori resiko bahaya. Untuk rumput laut nori itu bisa dilihat di tabel tersebut. Nori rumput laut mempunyai kemungkinan mengalami kontaminasi kembali setelah pengolahan akibat penanganan yang tidak sesuai prosedur standar yang telah ditetapkan dan mengandung satu bahaya tertentu. Nah, nori ini termasuk ke dalam kategori resiko bahayanya itu tingkat 1. Lalu untuk air lautnya sendiri beresiko tinggi karena persebarannya yang tidak dapat diprediksikan dan banyak mengandung bahan sensitif dan memungkinkan mengalami kontaminasi setelah pengolahan dan penanganan selama distribusi, dikarenakan air laut yang tidak begitu steril karena mengambil langsung dari alam, dan air laut yang mengandung 4
bahaya yang beresiko terhadap pengonsumsian bahan makanan. Untuk air laut sendiri itu masuk ke dalam kategori resiko tahap 4. Lalu untuk garam mengandung bahan yang sensitif dan memungkinkan mengalami kontaminasi setelah pengolahan dan selama distribusi karena sangat rentan terhadap kebersihan dan kehigienisan. Garam ini mengandung 3 bahan berbahaya yang beresiko tinggi bagi manusia bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak atau salah pada pengolahan dan penanganannya. Untuk garam itu masuk ke dalam kategori resikonya tahap ketiga. Bahasan selanjutnya yaitu critical control point atau penentuan titik kendali kritis. Dalam penentuan titik kendali kritis itu ada yang disebut hazard critical control point yang merupakan suatu sistem manajemen mutu dan pengendalian keamanan pangan secara preventif yang bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis. Tujuan dari HACCP ini yaitu untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya atau yang disebut hazard. Nah, sistem ini dilakukan mulai dari penerimaan bahan baku, proses atau produksi, pengolahan, manufacturing, hingga penanganan produk akhir. Kunci utama HACCP adalah analisa bahaya dan identifikasi titik kendali kritis. Konsep ini disebut rasional karena 9 pendekatan ini didasarkan pada data historis tentang penyebab suatu penyakit yang timbul dan kerusakan pada pangan atau spoilage ini menurut Deswanti tahun 2013. Nah, bagi industri pengolahan pangan, sistem ini menjamin keamanan pangan yang mempunyai fungsi, yaitu yang pertama ada mencegah penarikan produk pangan yang telah dihasilkan oleh suatu industri, mencegah penutupan pabrik, meningkatkan jaminan keamanan produk dalam suatu industri, pembenahan dan pembersihan pabrik, mencegah kehilangan pembeli atau pelanggan atau pasar, lalu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah dihasilkan, serta mencegah timbulnya kerugian yang berasal dari keamanan produk. Dalam penelitian Deswanti tersebut, pada PT Galik Binamada, HACCP ini terdiri dari beberapa komponen. Bisa dilihat di bagian tersebut. Ada yang pertama itu ada storage, lalu ada waiting, lalu ada washing, lalu ada juga alkali treatment, dan ada juga saat pemasakannya, ada juga saat filtration, dan ada juga saat pembentukan jelly. Selanjutnya ini masih bagian mengenai analisis critical control point di PT Galik Binamada 2018 yang diteliti oleh Deswita. Secara teoritis juga ada 7 prinsip dasar penting dalam penerapan sistem HACCP ini pada industri pangan, seperti yang direkomendasikan oleh National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods dan juga Codex Alimentarius Commission pada tahun 1993. Ketujuh prinsip dasar penting yang merupakan dasar filosofi HACCP tersebut adalah yang pertama ada analisis bahaya dan penetapan resiko beserta cara pencegahannya. Yang kedua, identifikasi dan penentuan titik kendali kritis di dalam proses produksi. Yang ketiga, penetapan batas kritis terhadap setiap
critical control point yang telah teridentifikasi. Yang keempat yaitu penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitor critical control point, menetapkan atau menentukan tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan atau deviasi pada batas kritisnya. Lalu ada melaksanakan produk yang efektif untuk pencatatan dan penyimpanan data atau record keeping. Dan yang terakhir yaitu menetapkan prosedur untuk menguji kebenaran. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.